Selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan. nama saya Aulia Anggun Sapira. Nama saya Bintang Salagratia Silaban. Nama saya Rabinika Purba. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu perusahaan jasa, serta kami akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan persamaan akuntansi sampai ke laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Pasti dari beberapa kalian kalau mendengar kata akuntansi pasti selalu berpikir, waduh ribet banget ya. Tenang aja, saya dulu juga seperti itu. Setelah saya tahu triknya, sekarang saya lebih mudah dalam mengerjakan transaksi sampai ke laporan keuangan. Ayo ikuti aku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa kepada konsumen. Sama halnya ketika seseorang mendirikan sebuah badan usaha yang menghasilkan produk fisik, yang dimana produk tersebut nantinya akan dijual kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Saya akan menjelaskan proyek akuntansi kami yang berjudul Gadis Laundry. Gadis Laundry merupakan suatu usaha jasa di bidang laundry atau cuci pakaian yang didirikan untuk membantu masyarakat. Pemilik usaha ini yaitu Ibu Gadis Laundry, yang sekaligus menjadi pengelola langsung dari kegiatan operasional laundry tersebut. Nah, alamat usaha Gadis Laundry berada di Jalan Perhubungan Laudendang, Medan. Lokasi ini cukup strategis karena sudah dijangkau oleh pelanggan di sekitar wilayah tersebut, sehingga memudahkan proses antar jemput pakaian pelanggan. Usaha ini berdiri sejak Januari 2024 hingga sekarang. Nah, untuk memulai usahanya, Ibu Gadis Laundry ini memerlukan modal sebesar Rp26.922.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli beberapa peralatan laundry, seperti perlengkapan mencuci, sewa biaya di tempat, serta kertas awal untuk operasional harian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan persamaan akuntansi berdasarkan proyek akuntansi yang sudah kami kerjakan, yaitu Gadis Laundry. Pada tanggal 1 September terdapat kas 1 juta, perlengkapannya 80.000, sewa dibayar muka 6.667.000, peralatan 19.175.000. Jumlah uang tunai tersebut kita dapatkan dari modal awal usaha sebesar 26.922.000. Lalu keterangan pada kolom dapat kita buat menjadi modal. Lanjut pada tanggal 6 September. Yang kedua, Nyonya Gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp57.000, dicatat sebagai prive. Nah, kita dapat membuat di tabelnya kasnya berkurang sebesar Rp57.000 dan modal juga berkurang Rp57.000. Nah, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kasnya itu berkurang karena uangnya keluar. Modal berkurang karena price mengurangi hak pemilik terhadap usaha. Nah, kita dapat membuat keterangan pada tabel pengambilan pribadi Nyonya karena dalam transaksi tersebut juga dibilang mengambil uang tunai Gadis Laundry itu kan untuk keperluan pribadi. 9 September Nyonya Gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp38.000, dicatat sebagai prive. Sama seperti transaksi sebelumnya, kasnya berkurang sebesar Rp38.000 karena uang diambil pemilik. Modalnya juga berkurang karena prive bukan beban tapi pengeluaran modal. Nah, keterangan pada tabel kita dapat mengisi yaitu pengambilan pribadi Nyonya Gadis pada tanggal
10 September dibeli perlengkapan berupa parfum laundry sebesar Rp250.000 dan sabun laundry sebesar Rp225.000 secara tunai. Di situ kita dapat membuat kasnya berkurang sebesar Rp475.000 dan perlengkapannya bertambah sebesar Rp475.000. Kenapa Rp475.000? Nah, kita dapat tambahkan aja kan parfum laundrynya 250 kan, juga sabunnya 225. Jadi kita jumlahkan. Nah, uang digunakan untuk mengambil perlengkapan. Nah, asetnya bertambah atau perlengkapannya itu naik. Tapi kas berkurang itu karena dibayar tunai. Total aset tetap sama, hanya berpindah bentuk. Nah, oke, lanjut. Tanggal 12 September dibilang diterima tunai pendapatan selama 6 hari mulai dari tanggal 7 September sampai tanggal 12 September sebesar Rp769.500 dari 37 pelanggan. Nah, di situ kita dapat membuat kasnya bertambah sebesar Rp769.500 dan modalnya juga bertambah sebesar Rp769.500. Nah, dapat uang dari pelanggan, artinya kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah, otomatis menambah modal. Nah, untuk keterangannya pada tabel kita dapat membuat pendapatan jasa. Pada tanggal 12 September yang kedua dibilang Nyonya gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp38.000, dicatat sebagai prive. Kasnya berkurang sebesar Rp38.000 dan modalnya juga berkurang Rp38.000. Sama dia kan, sama penjelasan tanggal 6 September yang kedua. Uangnya itu diambil untuk ke pribadi. Jadi keterangannya kita dapat membuat pengambilan pribadi Nyonya gadis. 15 September, Nyonya gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp38.000, dicatat sebagai prive. Nah, kita juga sama itu pada tanggal 12 September. Nah, jadi kasnya itu berkurang sebesar Rp38.000, modalnya juga berkurang Rp38.000 karena prive. Nah, pada keterangan di tabelnya kita juga dapat membuat pengambilan pribadi Nyonya gadis. Tanggal 18 September diterima tunai pendapatan selama 6 hari mulai tanggal 13 September sampai tanggal 18 September sebesar Rp998.600 dari 41 pelanggan. Nah, di sini kasnya bertambah sebesar Rp998.600. Kasnya itu bertambah karena menerima uang dari pelanggan. Modalnya juga ikutan bertambah karena pendapatan menambah kekayaan usaha. Nah, jadi untuk keterangan pada kolom kita dapat membuat pendapatan jasa. Nah, lanjut pada tanggal 9 September dibeli perlengkapan berupa plastik laundry sebesar Rp40.000 secara tunai. Nah, kasnya berkurang sebesar Rp40.000 karena dibayar tunai. Perlengkapannya bertambah karena ada tambahan perlengkapan. Nah, jadi asetnya itu berpindah bentuk, total aset tidak berubah. Nah, untuk pada tanggal 19 September yang kedua, Nyonya gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp38.000, dicatat sebagai prive. Nah, kasnya itu berkurang
Dan modal juga berkurang karena pengambilan milik pribadi. Nah, untuk penjelasannya di dalam kolom pengambilan pribadi Nyonya Gadis. Nah, pada tanggal 19 September yang ketiga, dibilang dibayar listrik secara tunai sebesar Rp230.000. Nah, kasnya itu berkurang sebesar 230.000 karena membayar tagihan listrik. Modalnya juga berkurang karena muncul beban listrik yang mengurangi laba usaha. Beban itu bukan aset, tapi pengurang modal karena menurunkan keuntungan. Nah, jadi pada kolom keterangan tanggal 19 September yang ketiga kita dapat membuat yaitu beban listrik. Nah, lanjut pada tanggal 20 September 2024 dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.060.000. Nah, di situ kita dapat membuat kasnya berkurang karena dibayar tunai. Nah, modalnya itu juga berkurang karena beban gaji mengurangi laba. Nah, jadi keterangan pada kolom kita dapat membuat beban gaji. Nah, lanjut pada tanggal 24 September diterima tunai pendapatan selama 6 hari mulai dari tanggal 19 September sampai tanggal 24 September sebesar Rp728.900 dari 32 pelanggan. Nah, transaksinya kasnya itu bertambah karena terima uang dari pelanggan. Nah, modalnya itu juga bertambah karena pendapatan modal menambah. Kemudian keterangannya pada kolom kita dapat membuat pendapatan jasa. Kemudian lanjut pada tanggal 24 September yang kedua dibayar WiFi sebesar Rp260.000 secara tunai. Nah, kasnya itu berkurang karena membayar biaya WiFi. Modalnya pun juga berkurang karena itu beban operasional. Nah, keterangannya pada kolom kita dapat membuat beban lain-lain. Lanjut pada tanggal 27 September. Nyonya Gadis mengambil uang tunai dari kas sebesar Rp38.000 dicatat sebagai price. Nah, kasnya itu berkurang, modalnya juga berkurang karena pengambilan milik pribadi. Pada kolom kita dapat membuat pengambilan milik pribadi. Nah, lanjut pada tanggal 29 September diterima tunai pendapatan selama 6 hari mulai dari tanggal 25 September sampai tanggal 29 September sebesar Rp835.000 dari 35 pelanggan. Nah, kasnya itu bertambah karena uangnya itu diterima dan modalnya itu juga bertambah karena pendapatan menambah laba. Nah, lanjut pada tanggal 30 September. Sewa dibayar di muka telah dipakai 1 bulan. Sewa dibayar di mukanya itu berkurang sebesar Rp1.667.000 dan modalnya juga berkurang. Nah, sewa yang tadinya dibayar untuk beberapa bulan sekarang sudah digunakan 1 bulan. Artinya sewa dibayar di muka itu asetnya berkurang dan berubah menjadi beban sewa, pengurangan modal. Nah, yang terakhir pada tanggal 30 September peralatan yang disusutkan karena nilainya berkurang sebesar Rp685.000. Nah, akumulasi penyusutannya itu bertambah, modalnya berkurang. Penjelasannya itu peralatan dipakai dalam operasi, nilainya itu berkurang tiap bulan. Penyusutannya itu dicatat sebagai beban sehingga mengurangi modal. Asetnya tetap berkurang lewat akun akumulasi penyusutan. Jadi dapat kita buat keterangan pada kolom yaitu beban penyusutan peralatan.
Nah, dari penjelasan transaksi yang sudah saya jelaskan, kita dapat menambahkan kasnya. Kasnya itu jumlahnya sebesar Rp2.878.000, perlengkapannya Rp595.000, dan beban sewa di mukanya 5 juta, dan peralatannya Rp19.175.000, dan akumulasi penyusutan peralatannya sebesar Rp685.000. Kita dapat jumlahkan. Nah, sebesar Rp26.963.000. Nah, kemudian utangnya juga kita jumlahkan, namun tidak ada kan. Nah, lanjut pada modal gadisnya Rp26.963.000. Nah, jadi kita dapat menjumlahkannya modalnya saja. Modalnya saja tadi itu Rp26.963.000. Nah, sekian penjelasan penyelesaian persamaan dasar akuntansi dari saya. Semoga yang mendengarkannya dapat memahami dan paham apa yang saya jelaskan. Nah, setelah kita mengerjakan persamaan akuntansinya, maka tahap selanjutnya adalah mengerjakan laporan keuangan pada perusahaan jasa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Jadi, yang pertama itu ada laporan laba rugi dan yang kedua ada laporan posisi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui laba atau rugi dari suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk kita mengetahui perusahaan kita itu laba atau rugi, kita bisa dapat menghitungnya dengan cara yang pertama kita menghitung seluruh total pendapatan yang ada pada periode tersebut. Yang kedua, kita menjumlahkan seluruh beban yang ada pada periode tersebut. Nah, tadi kan sudah kita totalin berapa jumlah pendapatan yang ada pada periode tersebut. Nah, nanti jumlahnya akan kita kurangkan dengan jumlah seluruh beban yang ada pada periode tersebut. Maka hasil pengurangan dari pendapatan dikurang dengan beban itu adalah hasil laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Nah, pada proyek akuntansi yang sudah kami kerjakan yaitu Gadis Laundry, di awal tadi kami sudah mengerjakan persamaan akuntansinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari perusahaan Gadis Laundry. Yang pertama, Gadis Laundry itu memiliki pendapatan jasa sebesar Rp4.190.000. Rp4.190.000 itu kita dapatkan dari total seluruh pendapatan yang diterima oleh Gadis Laundry selama 1 bulan. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi dari perusahaan tersebut, kita kan tadi dapat mengurangkan total pendapatan dengan beban. Yang pertama beban gaji Rp1.060.000, yang kedua beban sewa Rp1.667.000, yang ketiga beban listrik Rp230.000, yang keempat beban penyusutan peralatan Rp685.000. Nah, total beban pada Gadis Laundry adalah Rp3.642.000. Jadi, di laporan laba rugi tadi, kan untuk mengetahui kita laba atau ruginya, kita harus mengurangkan total pendapatan dengan total beban. Total pendapatan Gadis Laundry adalah Rp4.190.000 dan total beban Rp3.642.000. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah Rp548.000. Nah, Rp548.000 tersebut adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak. Lalu, di bawah terdapat pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Di perusahaan Gadis Laundry terdapat beban lain-lain sebesar Rp260.000. Maka, Rp548.000 adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak tadi kita kurangkan dengan beban lain-lain. Maka hasilnya adalah Rp288.000. Dan Rp288.000 tersebut merupakan laba bersih dari perusahaan Gadis Laundry.
Kemudian pada tahap ini saya akan membahas laporan posisi keuangan dari Gadis Laundry pada periode 30 September tahun 2025. Pada laporan posisi keuangan kita akan membahas 3 kelompok akun, yang dimana 3 kelompok akun itu ialah kelompok akun harta, kelompok akun kewajiban, dan juga kelompok akun modal. Sekarang kita lihat pada bagian pertama, yaitu harta atau aset. Harta dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Pada bagian harta lancar, terdapat kas sebesar 2.878.000, perlengkapan sebesar 595.000, serta sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Jika dijumlahkan, total dari harta lancar ialah senilai 8.473.000. Kemudian pada bagian harta tetap, ada peralatan senilai 19.175.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar 685.000 yang dimana jika dijumlahkan, jumlah dari harta tetapnya yaitu senilai 18.490.000. Nah, kalau kita jumlahkan antara harta lancar dan harta tetap, maka total harta perusahaan dari Gadis Laundry ialah senilai 26.963.000. Kemudian yang kedua yaitu kelompok akun kewajiban. Pada bagian kelompok akun kewajiban, Gadis Laundry tidak memiliki utang, yang dimana ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Karena itu, pada kelompok akun kewajiban, yaitu akun utang usaha, kita isi dengan saldo senilai 0 rupiah. Hal ini menandakan bahwa seluruh aset perusahaan sepenuhnya dibiayai oleh modal sendiri. Kemudian masuk kepada kelompok akun yang ketiga, yaitu kelompok akun modal. Yang dimana pada akun modal terdapat modal pemilik sebesar 26.922.000, kemudian ada pengambilan pribadi atau yang disebut dengan PRIV sebesar 247.000, dan ada laba bersih sebesar 288.000. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka total modal akhir menjadi 26.963.000, yang dimana jumlah ini sama dengan total harta, sehingga laporan posisi keuangan Gadis Laundry seimbang. Sekian video edukasi pembelajaran dari kelompok kami. Share.